Selamat datang di online study Dr. Tobondo, dan kali ini saya berada di Universitas Kristen Tentena, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kita akan membicarakan pada kesempatan kali ini. Kita mencoba untuk membicarakan beberapa hal sehubungan dengan mata kuliah atau materi yang akan saya tampilkan di konten ini. Nah, di sini yang ingin kita capai misalnya menjelaskan pengertian dari manajemen. Kemudian ada fungsi-fungsi manajemen dan sebagainya. Di sini artinya kita memposisikan ilmu manajemen sebagai salah satu karakter dari ilmu pengetahuan interdisiplin. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di online study Dr. Tobondo. Kemudian singkat katanya, bisa teman-teman lihat lebih jelas kasus-kasus, studi kasus. Jadi tolong dipahami bahwa studi kasus di sini bukan berarti itu bersifat negatif, tidak. Tetapi studi kasus yang dimaksudkan di sini merupakan satu subjek pembelajaran bagi kita semua, termasuk dosen ataupun mahasiswa, dalam menempatkan unit-unit amatan yang berkaitan dengan apa yang akan atau yang menarik untuk dipelajari, yang menarik untuk diketahui. Dan seperti itu gambaran atau pengertian dari studi kasus. Jadi teman-teman silakan mencari beberapa referensi berkaitan dengan studi kasus sehubungan dengan gambaran praktis ilmu manajemen atau dunia manajemen itu seperti apa. Dan kita akan terus membuat konten-konten berkaitan dengan online study di sesi online study Dr. Tobondo. Hai, Adriani di sini. Selamat datang di channel pribadi saya dan kita mulai. Jadi begini, sebelum kita masuk di pembahasan yang lebih jauh berkaitan dengan mata kuliah kita, maka perlu saya jelaskan dulu ciri khas dari ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada beberapa, sebenarnya begini, di kalangan pemikir atau menyangkut teoritisi, terjadi perbedaan yang sangat besar, terutama menyangkut pandangan dalam memahami kajian dan ilmu pengetahuan. Ada kelompok yang mengatakan kajian itu berbeda dengan ilmu pengetahuan karena bla 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 bla. Ada juga yang melihat kajian itu ya tidak jauh berbeda dengan ilmu pengetahuan. Akibatnya berkaitan dengan manajemen. Kemudian para teoritisi sendiri ada yang melihat manajemen sebagai kajian semata-mata, bukan ilmu pengetahuan. Dan ada teoritisi yang melihat manajemen sebagai ilmu pengetahuan baru. Dan saya sendiri masuk pada kalangan yang tidak mempersoalkan kajian dan
ilmu pengetahuan sehubungan dengan manajemen. Bagi saya, kajian manajemen itu juga menjelaskan ilmu pengetahuan berkaitan dengan manajemen. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan sebelum saya akan masuk pada karakter atau ciri khas dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, kalau tadi sudah saya jelaskan tentang manajemen, jadi kita masuk lagi untuk menjelaskan karakter atau sifat-sifat dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama merupakan ilmu pengetahuan yang mencirikan disiplin. Misalnya itu berkaitan dengan sosiologi, ekonomi, pertanian, biologi, hukum, fisika, kimia, dan seterusnya. Jadi ilmu pengetahuan yang mencirikan disiplin ilmu itu pandangannya tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Dia akan memandang misalnya berkaitan dengan sosiologi, ekonomi, dia akan melihat masyarakat dalam perspektifnya. Tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan yang lain, tidak ada hubungan dengan kajian yang lain. Jadi kajian yang nampak itu kalau dia sosiologi akan kelihatan sosiologinya, kalau dia ekonomi akan kelihatan ekonominya, dan seterusnya. Ini merupakan ilmu pengetahuan yang mencirikan disiplin ilmu. Kemudian yang berikut, ada ilmu pengetahuan yang dia mencirikan atau karakternya itu multidisiplin. Nah, multidisiplin berbeda lagi. Misalnya contoh, ketika ada terjadi bencana, maka setiap ilmu pengetahuan, sebut saja contoh, ada geologi di situ, ada fisika di situ, dan ilmu-ilmu ini tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu. Jadi mereka akan membedah kebencanaan itu menurut apa yang mereka percaya. Jadi tidak ada hubungan dengan misalnya ketika geologi memahami bagaimana kebencanaan itu terjadi, maka yang nampak itu pemikiran-pemikiran dari geologi. Kalaupun ada hubungan, itu karena aspek kedekatan dengan ilmu jenis dari ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya geologi mungkin masih memiliki kesamaan dengan sebagai contoh, kita ambil saja salah satunya, misalnya itu geografi. Nah, atau mungkin geologi dan lingkungan hidup atau ekologi. Maka ini ada aspek, ada faktor kedekatan sehingga mereka bisa enjoy geologi dan ekologi, geologi dan geografi, karena ada sedikit lah kesamaan. Tapi bahasannya masing-masing ilmu pengetahuan itu dia membahas tentang kebencanaan. Hampir mirip sebenarnya dengan karakter yang sebelumnya telah saya sampaikan, disiplin ilmu. Dan yang berikut, yang ketiga, sebenarnya ada 4, tapi lebih banyak itu dikenal dengan 3 karakter dasar dari ciri khas ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga ini yang menjadi bagian atau gambaran karakter dari manajemen atau ilmu manajemen sebagai ilmu interdisiplin. Artinya di sini semua ilmu pengetahuan yang ada, contoh sosiologi dan ekonomi dan politik, kemudian manajemen sendiri, masing-masing ini akan menyoroti tentang perilaku anggota di dalam organisasi seperti apa. Kalau kita dalam antropologi ataupun sosiologi itu kita kenal dengan custom, atau singkatnya itu perilaku, karakter dari perilaku sosial budaya, perilaku sosial ekonomi, perilaku sosial politik. Seperti apa gambaran
perilaku sosial masyarakat, anggota tertentu di dalam organisasi bisnis. Nah, dan setiap ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang organisasi misalnya, dia tidak bisa lari dari pokok bahasannya. Dan seperti itu ilmu yang mencirikan atau karakter ilmu pengetahuan yang interdisiplin. Jadi dalam upaya untuk mencapai output yang diharapkan, kemampuan menganalisis dan mengidentifikasi karakter-karakter dari setiap apa yang disampaikan secara teoritis, maka di sini fungsi utama, sekali lagi, maka di sini fungsi utama dari referensi yang berisi sumber pembelajaran atau berkaitan dengan studi kasus sehubungan dengan mata kuliah ini. Dan saya akan menampilkan beberapa contoh konkret di lapangan berkaitan dengan mata kuliah ini atau sehubungan dengan uraian-uraian yang disampaikan atau yang menjadi pokok bahasan kita di sesi online study Dr. Tobondo. Dengan begitu teman-teman bisa memahami lebih mudah dari uraian teoritis yang sifatnya teoritis, bisa teman-teman pahami secara praktis seperti apa sebenarnya proses pengaplikasiannya, seperti apa sebenarnya gambaran konkret, dan bagaimana jika terjadi segala sesuatu yang kurang diharapkan, bagaimana upaya-upaya untuk bisa dicari solusi pemecahannya atau pendekatan-pendekatan dalam menyelesaikan banyak masalah di seputar dunia manajemen. Nah, nanti di sini teman-teman ada tugas diskusi yang bisa teman-teman lihat apa yang menjadi pokok diskusi kita. Silakan teman-teman membuat diskusi sehubungan dengan perihal atau bahan yang akan kita diskusikan. Nah, di sini sudah ada beberapa yang masuk di forum diskusi. Pertama dari Bilkis, itu sudah memberikan pemikiran-pemikirannya. Kemudian yang kedua ada dari Darul, dan yang ketiga ada dari Galih. Kemudian yang keempat ada dari Tri Astomo. Kemudian yang kelima ada dari Pasya Osonanda. Kemudian ada dari Revi Junianto. Kemudian ada dari Resti Miyolni. Yang berikut dari Apira Nur Anggraini. Kemudian ada Eva Lestari. Kemudian ada Kiki Yahya. Kemudian ada Dawiyah. Ada Bahar Bulkia. Ada Muhammad Raksa Kurnia Waluya. Ada dari Muhammad Sri Widodo. Kemudian ada dari Andrean Ihsan Hudaya. Ada dari Sarah Stefani. Ada dari Mawar Amelia Ramadhani.
ada dari Rio Setia Pambudi, ada dari Maria Yulia Wahyu Puspitasari, kemudian ada dari Selvi Marta, selanjutnya ada dari Nurul Isma Fauzia, kemudian ada dari Ivan Mahadika Dwi Putra, selanjutnya ada dari Ilman Nisa Rahmatin, dan hanya sampai di Ilmanisa Rahmatin. Nah, ini yang sudah menjawab apa yang menjadi bahan diskusi. Nah, tapi di sini ini contoh, ini mahasiswa di kelas saya yang lain. Ini contoh dari apa yang telah teman-teman kerjakan di kelas saya yang lain. Nah, secara umum ini bukan bagian dari tugas diskusi. Sementara ini kan namanya tugas diskusi. Bisa dilihat di sini, ini merupakan tugas diskusi. Berikan tanggapan saudara dan diskusikan dalam forum ini. Jangan lupa setiap memberikan tanggapan sertakan sumber referensinya. Nah, ini kan hanya menjawab saja dan tidak bukan bagian dari diskusi. Nah, ini baru masuk lagi beberapa. Nah, ini kan hanya menjawab. Ini baru satu kelas, belum di kelas yang lain. Saya pikir akan sama seperti itu. Sebenarnya fungsi kita di sini di era kampus merdeka, teman-teman sebenarnya diberikan kebebasan yang terarah, maksudnya. Jadi kebebasan itu bukan kebebasan asal nabrak aja, tapi kebebasan yang terarah, terpimpin, atau punya kaidah, punya pedoman. Nah, teman-teman memiliki kebebasan untuk menjalin komunikasi, mengajak beberapa orang yang representasi, yang tepat, untuk diskusi, ya kita ngomong-ngomong tentang apa yang kita pelajari, kita share ke teman, mungkin saudara, mungkin juga pacar, atau juga mungkin suami atau istri, tentang apa yang kita pelajari. Dan kita mengajak mereka untuk mendiskusikan, mengajak mereka untuk berdiskusi, sehingga alur dari proses belajar mengajar itu tidak monoton. Akan terbentuk pola komunikasi yang sangat baik dari proses belajar mengajar dengan menggunakan forum atau media diskusi. Ya, teman-teman bebas untuk berdiskusi, misalnya melalui WhatsApp atau forum yang sudah dibuat, ini forum diskusi. Nah, contoh saya mengambil dari Faradita Aprilia. Di sini, ini bisa teman-teman manfaatkan. Kemudian ya di bagian ini silakan berdiskusi. Tapi kan sampai dengan saat ini sama sekali belum ada tanggapan dari teman-teman lain di teman sekelas di forum diskusi ini. Contohnya misalnya tanggapan atau pendapat yang dikemukakan oleh Faradita Aprilia. Dia mengatakan, menurut saya organisasi dan manajemen harus dipelajari secara
bersamaan dikarenakan manajemen bagian dari organisasi bla 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 bla. Persoalan yang saya temukan di sini sampai dengan saat ini belum ada umpan balik dari teman sekelas. Padahal kan ini sudah dibuat, forum diskusinya sudah dibuat, sangat luar biasa, ya dimanfaatkanlah. Ini hanya sekedar kita kemukakan saja pendapat-pendapat kita. Bukan atau tidak sesuai dengan gambaran tugas. Tapi ya oke lah. Nah, untuk ke depan teman-teman harus bisa memperhatikan dengan baik setiap petunjuk pengerjaan tugas. Bagi yang sudah memasukkan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya pikir ini sama dengan peserta dari kelas saya yang lain.